Shalom dan selamat bertemu sekali lagi. Kali ini saya ingin menyampaikan satu topik yaitu kepimpinan Kristen dan kita fokus soal komitmen. Baik dari definisi terminologinya atau dari sudut perkataannya, komitmen itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu committer yang berarti mempercayai, menggabungkan, mengerjakan, dan menyatukan. Dan kemudian istilah ini dipinjam menjadi bahasa Inggris dan bahasa Malaysia yang juga bermaksud sikap atau pendirian atau perubahan dalam soal memberikan sepenuh sama ada tenaga perhatian kepada sesuatu. Menurut para pakar kepimpinan, mereka juga memberikan definisi komitmen itu, khususnya dari J.P. Mayer dan N.G. Allen. Mereka mendefinisikan komitmen itu adalah penerimaan kuat seseorang terhadap suatu tujuan, nilai-nilai organisasi, dan upaya individu. Karena adanya komitmen tersebut, mereka berupaya untuk berkarya serta memiliki hasrat yang kuat demi bertahan dalam organisasi tersebut. Sementara Richard M. Strauss dan Lyman W. Porter, mereka mendefinisikan komitmen itu sebagai sebuah keadaan di mana seseorang menjadi terikat oleh tindakannya sehingga boleh memunculkan keyakinan yang dapat menunjang aktiviti dan partisipasinya dalam organisasi atau lembaga yang dia pimpin. H.P. Welch dan Helen Lavin mendefinisikan komitmen itu sebagai perilaku penting dan dapat digunakan dalam menilai keterikatan seluruh staf dalam perusahaan atau dalam suatu organisasi yang dipimpin. Dan menurut Sri Kunchoro, dia juga mendefinisikan komitmen itu sebagai identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan yang dinyatakan seseorang terhadap organisasi. Jadi dari 4 definisi yang diberikan oleh para pakar kepimpinan, kita dapat simpulkan dari definisi ini bahwa komitmen adalah janji setia, tekad atau ketetapan yang kuat dalam memberikan pengabdian untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan tanggung jawab. Artinya, komitmen akan membuat suatu janji itu dapat dipercayai karena adanya rasa tanggung jawab dan tekad untuk melakukannya, khususnya melakukan seluruh tanggung jawab dalam organisasi atau lembaga atau gereja atau institusi yang dipimpin. Kita melihat komitmen dari perspektif teologi. Kita sudah melihat definisi komitmen itu dari perspektif terminologinya dan juga dari beberapa orang pakar kepimpinan. Sekarang kita mau lihat komitmen itu dari perspektif teologi, karena kita sedang berbicara soal kepimpinan Kristen. Baik, yang pertama, komitmen dari perspektif teologi yang pertama itu adalah komitmen adalah cara mentaati Tuhan. Setiap panggilan Tuhan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin itu disertai oleh perintah dari Tuhan untuk mentaati Tuhan. Dan dari ketaatan inilah komitmen dipelihara, sebab tidak ada komitmen tanpa ada ketaatan. Demikian juga berkomitmen kepada Tuhan itu berarti setia kepada Tuhan. Jadi sekali lagi dari perspektif teologi, komitmen itu adalah cara kita mentaati Tuhan. Yang kedua, komitmen adalah buah dari iman. Dasar dari komitmen adalah iman. Dan oleh itu iman membuahkan komitmen yang kuat. Orang yang beriman kepada Tuhan pasti berkomitmen, sebab iman itu sendiri adalah suatu komitmen atau suatu
keterikatan kita kepada Tuhan. Iman pasti diuji, dan karena itu komitmen juga pasti diuji. Namun sebagaimana iman menjadi dasar dari pengharapan untuk menang, demikian juga tidak ada alasan bagi seorang pemimpin untuk undur atau tawar hati dalam menjalankan tugas-tugasnya atau tanggung jawabnya. Kebenaran ini membuat seorang pemimpin akan terus-menerus berkomitmen dalam memimpin, bahkan dalam apapun yang dia terima atau percayakan dari Tuhan, maka dia akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Iman adalah hal yang serius, dan karena itu komitmen juga memerlukan suatu sikap yang serius. Karena kehidupan rohani, pemimpin ditentukan oleh imannya, maka hal berkomitmen juga bukanlah urusan yang boleh dianggap remeh atau dianggap ringan. Tidak peduli dengan komitmen itu berarti tidak peduli dengan iman. Ini kita berbicara soal konteks kepimpinan dari sudut kekristenan atau iman Kristen. Jadi itu berarti bahwa kalau kita tidak peduli terhadap komitmen, itu juga sama halnya kita tidak peduli terhadap iman kita. Karena sesungguhnya iman dan komitmen itu tidak dapat dipisahkan. Baik, yang ketiga, ini komitmen dari perspektif teologi. Yang ketiga adalah komitmen sama dengan hidup dalam kebenaran atau bertahan dalam kebenaran. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan yang telah memanggil seorang pemimpin, maka dengan itu berkomitmen itu berarti dia sedang hidup dalam kehendak Tuhan sebagai sumber kebenaran. Hidup berkomitmen itu berarti hidup dalam kebenaran, sedang mempertahankan dirinya berada pada kebenaran untuk tetap dalam kebenaran Allah. Dan apabila dia tetap berkomitmen, itu berarti dia sedang memberitakan kebenaran Allah. Tidak berkomitmen kepada panggilan Tuhan, itu berarti meremehkan Allah yang telah memanggil dan yang telah memberikan mandat ilahi dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Dan sebenarnya jika tidak berkomitmen, itu berarti dia sedang melawan Allah. Dia sedang berdosa. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita semua tahu cerita mereka. Sebagai seorang pemimpin, mereka sungguh-sungguh berkomitmen atau berketetapan untuk mentaati Allah. Sehingga kebenaran yang mereka pegang, kebenaran yang mereka yakini mempertahankan mereka dari orang-orang jahat dan dari akibat-akibat dari niat-niat jahat orang tersebut. Dan karena itu mereka berkomitmen terhadap kebenaran yang telah mereka terima. Jadi sekali lagi, komitmen itu sama dengan hidup dalam kebenaran atau bertahan dalam kebenaran. Yang keempat, komitmen dari perspektif teologi itu adalah komitmen adalah inti dari pelayanan seorang pemimpin. Karena iman membuahkan komitmen, maka komitmen adalah inti dari pelayanan seorang pemimpin. Jika tidak berkomitmen, maka pemimpin kehilangan inti penting dari kepimpinannya, sehingga kepimimpinannya tidak akan kuat dan dilihat hambar atau tawar. Dengan komitmen, maka harga diri seorang pemimpin itu boleh dicontohi, bahkan dia kemudian layak untuk dipercayai oleh orang lain, sehingga kepimpinannya, keyakinannya akan meningkat karena hasil dari komitmen yang ia
persembahkan atau perlihatkan kepada orang-orang yang dia pimpin. Komitmen adalah yang kelima adalah komitmen adalah pengabdian menjadi terang dan garam dunia. Ini dari perspektif teologi. Komitmen adalah pengabdian menjadi terang dan garam dunia. Karena Allah yang telah memanggil kita menjadi pemimpin, maka kuasa kepimpinan kita juga adalah dari Allah, milik Allah, dan tujuan kepimpinan kita ialah Allah. Maka apabila kita berkomitmen, itu berarti kita sedang menjadi terang dan garam pertama-tama kepada sesama anggota tim dalam kepimpinan dan seterusnya kepada semua orang yang kita pimpin. Dengan kesaksian ini, maka kita atau pemimpin itu memberikan legasi terpenting dan terbaik kepada generasi penerus untuk tetap berkomitmen melayani Tuhan. Dan seterusnya, ini akan menjadi suatu kekuatan dan keyakinan kepada pemimpin-pemimpin pelapis atau pemimpin-pemimpin berikut untuk menerima baton kepimpinan. Yang keenam, komitmen dari perspektif teologi yang keenam itu adalah komitmen adalah bersedia untuk bertumbuh dan berubah. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Ini berarti semua memerlukan perubahan untuk semakin baik dan perubahan memerlukan proses sebab perubahan itu sendiri adalah proses. Dan dalam proses kita dituntut untuk mematuhi peraturan yang mungkin atau kadangkala kita tidak suka. Tetapi disinilah pemimpin diajar untuk rendah hati menjalani proses ini. Seorang pemimpin harus fokus pada peraturan. Tetapi dalam mematuhi peraturan, pemimpin haruslah memiliki hikmat. Peraturan diberikan untuk menjaga komitmen agar terpelihara dalam jalur yang benar dan bertumbuh seperti yang sepatutnya. Dengan komitmen, maka pemimpin akan bertumbuh menjadi lebih dewasa dari segi rohani, dari segi karakter, sehingga pertimbangan dan emosinya akan semakin kuat dan dia akan menjadi lebih berhikmat. Jadi berkomitmen itu berarti seorang pemimpin bersedia untuk bertumbuh, mengalami kedewasaan. Dan yang ketujuh, komitmen dari perspektif teologi itu adalah komitmen adalah langkah pasti mencapai suatu hasil. Allah sudah menjanjikan bahwa setiap penaburan kita akan ada penuaian. Jadi setiap usaha kita pasti akan ada hasil. Meskipun mungkin hasil itu tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi Allah sudah menjanjikan bahwa setiap usaha kita akan ada yang kita tuai. Jadi setiap penaburan, pada waktu kita menunggu hasil, komitmen itu diperlukan. Sebab tanpa komitmen, segala usaha awal atau usaha penaburan itu akan menjadi sia-sia. Jadi dengan komitmen, ia akan membuat kita mencapai suatu hasil yang diinginkan. Baik, yang seterusnya kita melihat dasar bagi komitmen seorang pemimpin Kristen. Apa dasar bagi seluruh kepimpinan kita atau komitmen dari seorang pemimpin? Dasar yang pertama itu adalah panggilan Tuhan. Komitmen pemimpin dunia itu disebabkan oleh imbalan atau reward. Itu mungkin dalam bentuk uang ringgit, atau mungkin dalam bentuk kenaikan pangkat atau jawatan, atau pujian, dan sebagainya. Tetapi pemimpin rohani itu berkomitmen karena keyakinan pada panggilan Tuhan. Meskipun mungkin tidak ada imbalan yang lain, tidak ada kenaikan jawatan, tidak ada pujian, atau tidak ada
uang ringgit atau dalam bentuk apapun materi yang diberikan sebagai imbalan, tetapi seorang pemimpin itu dia akan tetap berkomitmen karena dia dipanggil oleh Tuhan. Yang memanggil dia sebagai seorang pemimpin adalah Tuhan, dan bukan keperluan materi, bukan populariti, bukan keperluan kerja dan sebagainya. Jadi panggilan ini adalah panggilan tertinggi karena ia memanggil dia bukan manusia. Tugas yang dia kerjakan juga bukan milik manusia, tetapi Allah. Panggilan ini juga bersifat pribadi dengan tujuan-tujuan yang khusus dalam waktu-waktu yang khusus. Jadi pemimpin tersebut tidak dapat diwakili dan mewakili panggilan ini di hadapan Allah kepada sesiapapun. Sebagai contoh Musa. Pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, dia berusaha mewakilkan panggilan itu kepada abangnya, yaitu Harun. Tetapi Allah tetap memanggil Musa. Meskipun Allah memanggil Harun, tetapi Musa tetap dipanggil oleh Tuhan karena panggilan Tuhan itu adalah khusus. Jadi kesadaran ini membuat kita meyakini bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, dan inilah dasar dari komitmen kita. Yang memanggil kita itu adalah Tuhan dengan tujuan yang khusus. Dan ini merupakan satu keunikan dari panggilan Allah, sehingga ia menjadi satu dorongan kuat untuk kita berkomitmen dalam panggilan ini. Yang kedua, dasar dari komitmen bagi seorang pemimpin selain dipanggil oleh Tuhan itu adalah iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman mengubah, menguatkan, dan memberikan makna dari komitmen seorang pemimpin. Iman adalah jaminan pasti dari komitmen, sehingga membuka mata kesadaran seseorang untuk melihat hasil dari komitmen. Kebenaran ini membuat seseorang membulatkan hati atau tekad demi mencapai suatu tujuan, sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Namun, dia tetap berpikiran positif. Iman secara terus-menerus menggerakkan komitmen untuk berani setia dan percaya, meskipun harapannya tidak kunjung terpenuhi dan tidak ada yang dapat dijadikan jaminan selain imannya kepada Allah. Iman memberikan kekuatan untuk berkomitmen sekalipun ada risiko. Iman menopang dan meneguhkan komitmen seorang pemimpin untuk tetap berjerih payah dan rela berkorban demi menyelesaikan panggilannya, sekalipun mungkin semua orang meninggalkannya. Iman membuat seorang pemimpin tetap berkomitmen dan rela meninggalkan segala sesuatu yang berharga demi memenuhi panggilan hidupnya, walaupun harga yang harus dibayar itu bukan sedikit. Iman membuat komitmen dilakukan dengan damai. Komitmen pasti ada risiko, tetapi dengan iman maka semua rintangan dihadapi tanpa mengeluh, bahkan menjalaninya dengan penuh rasa syukur sebagai bagian dari seluruh proses imannya dan pelayanannya. Dia tidak pernah dihancurkan oleh kegagalan, oleh kekurangan, kelemahan maupun keterbatasan secara lahiriah. Kita melihat contoh pada Nehemia. Segala sesuatu yang dia lakukan itu sangat terbatas. Dia memiliki keterbatasan dari segi tenaga yang menolong dia, keterbatasan dari segi materi, dari segi bahan-bahan pembinaan dan sebagainya, kepakaran dan sebagainya. Tetapi dengan iman dia melakukan itu dengan damai. Meskipun dengan keterbatasan, hal-hal kekurangan yang dihadapi termasuklah penghinaan-penghinaan yang melemahkan semangat, tetapi dia tetap melakukan itu dengan damai. Rasa damai, jika itu sudah hilang, maka fokus pasti akan terganggu
dan demikian juga komitmen pasti akan terpesong. Jadi iman membuat komitmen tetap berjalan dalam keadaan damai dan fokus. Iman membuat komitmen tidak penting diri. Dengan iman, maka komitmen menjadi sesuatu yang melampaui segala bentuk perbezaan, perselisihan, dan pertengkaran. Karena ketika kita berani mengikatkan diri dalam sebuah komitmen, itu berarti kita telah mati terhadap kepentingan diri. Jadi komitmen tanpa iman boleh mengorbankan orang lain demi kepentingan diri. Cara meningkatkan komitmen. Yang pertama itu adalah kita harus ingat pada cinta agung Tuhan terhadap hidup kita. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus adalah teladan agung dalam kepimpinan Kristen, khususnya dari sudut komitmen. Dia mati di atas kayu salib, mengalami penolakan dari kampungnya sendiri, dimusuhi oleh pemimpin-pemimpin agama, pemimpin politik, dan juga kesetiaannya telah dikhianati oleh para muridnya sendiri, bahkan juga sampai dia mati. Tetapi dia tetap berkomitmen karena dia diikat oleh ketaatannya kepada Bapa dan cintanya yang agung kepada manusia. Cinta Tuhan itu membangkitkan dorongan yang terdalam untuk berkomitmen, sebagaimana dia atau Kristus telah melakukannya terlebih dahulu terhadap hidup kita. Jadi cinta kepada Tuhan membuat kita mencintai atau menyukai tugas atau tanggung jawab kita, sehingga kita melakukan itu dengan komitmen dan penuh bergairah. Ini berarti cinta kepada Tuhan menentukan sejauh mana komitmen kita terhadap panggilan atau tanggung jawab. Yang kedua, cara kita meningkatkan komitmen itu adalah meyakini bahwa setiap komitmen yang kita berikan itu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 dan Kolose ayat pasal 3 ayat 23. Sebagai Allah yang penuh kasih, adil, dan penuh pengertian, Allah sangat menghargai setiap komitmen yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dia telah menetapkan hukum tabur tuai sebagai jaminan bahwa semua yang dilakukan oleh anak-anaknya pasti tidak akan ada yang sia-sia. Dari perspektif pentadbiran, pemimpin boleh gagal dalam mencapai visi sehingga kepimpinannya, usaha dan komitmennya kelihatan sia-sia, bahkan merugikan. Tetapi dari perspektif rohani, pemimpin tersebut tidak gagal, sebab dia berhasil memperlihatkan kesetiaan dan komitmennya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti memberikan upah bagi dia, sehingga segala sesuatu komitmen yang dia berikan tidak akan ada yang sia-sia. Ini memberikan dorongan kepada pemimpin untuk mendahulukan kesetiaan berbanding keberhasilan secara pentadbiran. Sebagai akibatnya, pemimpin tersebut tidak akan pernah takut untuk dihakimi atau gagal dari sudut penilaian manusia. Yang ketiga, cara kita untuk meningkatkan komitmen adalah meyakini apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Kolose 3:23. Manusia boleh salah memahami, bersikap pilih kasih, tidak adil dan sebagainya, dan ini boleh melemahkan komitmen seorang pemimpin. Tetapi karena pelayanan sebagai pemimpin adalah untuk Tuhan, maka apapun respon negatif dari manusia tidak akan pernah melemahkan, sebab yang lebih berhak menghakimi pelayanan sebagai pemimpin adalah Allah. Allah tidak pernah dipengaruhi oleh penghakiman manusia, karena Allah lebih dapat melihat hati atau motif, dan karena itu jangan pernah mengalah terhadap kritikan manusia. Yang keempat, cara untuk meningkatkan komitmen adalah meningkatkan kesatuan tim. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Visi Allah untuk organisasi atau gereja bukanlah milik si pemimpin. Dan karena itu,
pemimpin harus melihat semua anggota tim berhak menerima, mengerti, dan melakukannya bersama sesuai dengan tanggung jawab atau peranan masing-masing. Oleh itu, tugas pemimpin adalah menggerakkan atau memberikan motivasi kepada sesama anggota tim untuk berkomitmen. Apabila semua orang berkomitmen, maka ini akan menciptakan satu atmosfera yang kondusif sehingga menghasilkan orang-orang yang proaktif, kreatif, dan produktif. Perbezaan yang ada tidak akan memecahkan atau melemahkan komitmen, tetapi sebaliknya memberikan kesadaran bahwa setiap anggota tim itu unik dan perlu dihargai, saling memerlukan, bahkan kelemahan yang dimiliki membuktikan kita memerlukan orang lain. Bukan hanya alasan untuk saling melengkapi, kita juga harus bersatu sebagai satu tim karena itu adalah perintah Tuhan. Dan sebagai akibatnya, ini akan mendorong diri kita sendiri sebagai pemimpin dan juga orang lain untuk semakin berkomitmen. Yang kelima, cara untuk meningkatkan komitmen itu adalah bersedia untuk belajar. Matius 11:29 dan Ibrani pasal 5 ayat 8. Kadangkala orang sulit berkomitmen karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan bagaimana melaksanakan peranannya. Jika dia sudah tahu, maka dia akan melakukan itu dengan lebih mudah tanpa tekanan. Apabila dia melakukan tanggung jawab ini dengan enjoy, damai, maka ini turut memberikan semangat untuk berkomitmen. Karena itu seorang pemimpin harus selalu terbuka untuk belajar hal-hal yang baru. Menemukan hal-hal yang baru itu akan meningkatkan level komitmen seorang pemimpin. Sebenarnya, belajar pun memerlukan komitmen. Ini berarti ada keuntungan ganda apabila berkomitmen, yaitu senang belajar dan dengan pelajaran baru yang dia terima, ia akan meningkatkan komitmen pemimpin tersebut. Yang keenam, bersikap jujur. Roma 2 ayat 2, Kolose pasal 4 ayat 1, dan Titus pasal 2 ayat 7. Orang tidak hanya menilai komitmen seseorang sebagai pemimpin, tetapi orang juga melihat atau menilai soal kejujuran seorang pemimpin. Ketidakjujuran boleh menghilangkan rasa percaya orang lain sehingga komitmen pemimpin tersebut tidak lagi memberikan pengaruh positif kepada orang lain, bahkan merusak integriti organisasi yang dia pimpin. Jika komitmen pemimpin sudah tidak memberikan pengaruh yang positif, maka orang lain sulit memberikan sokongan. Dan jika ini terjadi, maka komitmen si pemimpin juga akan mulai terhakis dan akhirnya hancur. Jadi komitmen dan kejujuran komitmen tanpa kejujuran hanya mendatangkan kehancuran. Baik, yang terakhir, tujuan seorang pemimpin untuk berkomitmen adalah pertama, untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, untuk kemajuan pelayanan Tuhan atau kerajaan Allah semakin disebarluaskan. Tujuan yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan kesatuan sesama orang percaya. Dan yang keempat, untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan daya kerja atau prestasi organisasi sesuai dengan visi Allah. Sebagai kesimpulan, pemimpin dunia menuntut adanya komitmen, apalagi pemimpin rohani. Komitmen adalah panggilan atau perintah Allah, dan karena itu ia adalah keharusan. Komitmen kita tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan organisasi yang kita pimpin, nama baik dan prestasi si pemimpin tersebut, tetapi lebih dari itu. Komitmen adalah kehidupan rohani kita di hadapan Allah. Komitmen kita adalah tanggung jawab kita atau pertanggungjawaban kita di hadapan Allah sebagai hakim. Komitmen kita adalah masa depan kita dalam kekekalan. Berkomitmen adalah satu-satunya pilihan yang kita ada sebagai pemimpin yang Allah panggil. Karena itu,
tetaplah berkomitmen dan bertumbuhlah dalam komitmen. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.